Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini insyaallah kita akan membahas tentang konsep manusia. Berbicara tentang manusia adalah salah satu ciptaan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa manusia ini adalah salah satu makhluk yang paling sempurna bentuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat ini, beliau mengatakan Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dia akan kembali pada tempat yang paling rendah. Yang berarti walaupun kita sebagai manusia yang bentuknya paling sempurna, tentu kita akan kembali ke tanah. Kita tidak boleh sombong atau takabur kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya itu berpasang-pasangan. Contohnya, Allah menciptakan pagi dan juga malam. Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dan begitu juga Allah menciptakan seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Allah juga menciptakan kebahagiaan dan juga kesengsaraan, lautan dan juga daratan, kebaikan dan juga keburukan, dan juga hitam dan putih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjan la'allakum tadhakkarun." Sebelum manusia menjadi manusia yang paling sempurna bentuknya, manusia melewati beberapa proses sebelum terlahir di muka bumi melalui rahim seorang ibu. Proses yang pertama, Allah menciptakan manusia itu dari segumpal tanah. Kemudian dari segumpal tanah itu Allah menciptakannya dari sebuah air mani yang dititipkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Dari air mani tersebut kemudian dia berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging dia berubah menjadi tulang menulang. Kemudian tulang menulang itu dibungkus lagi oleh daging-daging, dan terbentuklah dia menjadi sesuatu bentuk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tahapan-tahapan tersebut terjadi selama 120 hari di dalam rahim seorang ibu. Tepat pada hari ke-121, Allah meniupkan kepada jasad ini adalah ruh. Dan ketika Allah meniupkan ruh, Allah telah tetapkan kepada jasad ini apa yang akan dia dapatkan. Apakah dia akan mendapatkan sa'adah atau kebahagiaan, ataupun sebaliknya as-saqawah atau kesengsaraan. Di balik kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah juga memberikan atau menciptakan suatu keunikan pada diri setiap manusia. Yang pertama, keunikan sidik jari. Sidik jari setiap manusia tentu dan sudah pasti berbeda-beda. Contohnya, orang yang memiliki satu HP, dia tidak akan bisa membuka HP yang lain tanpa dia membuka dengan sidik jari orang yang punya HP tersebut. Keunikan yang kedua, Allah memberikan sebanyak 17 otot dalam lidah tersebut. 17 otot ini berfungsi untuk berbicara, berbahasa, dan tulisan.
manusia yang rasional adalah manusia yang menciptakan tulisan. Keunikan selanjutnya yaitu berpikir. Allah menciptakan kita otak atau akal untuk kita gunakan sebagai berpikir. Kemudian keunikan yang selanjutnya yaitu pita suara. Pita suara setiap orang pasti berbeda-beda. Dan terakhir keunikan yang baru ini ditemukan yaitu keunikan dari retina mata. Di awal tadi telah kita jelaskan bahwa Allah menciptakan segala makhluknya itu berpasang-pasangan. Begitu dengan manusia. Manusia itu diciptakan, Allah memberikan kepada manusia itu jasad dan juga ruh. Jasad di sini adalah dia hanya bersifat sementara. Ketika dia tumbuh dari kecil, dewasa, lalu dia mati. Berbeda dengan ruh. Ruh di sini adalah sifatnya abadi dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat keabadiannya ruh di sini memiliki beberapa sifat yang dapat kita lihat dari segi akal yang menangkap ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan oleh qalb, dia menyerap, memahami, kemudian pemahaman tersebut disebarkan kepada seluruh anggota tubuh sehingga melahirkan energi positif. Dan qalb yang sehat dan qalb yang dapat menjalankan tugas-tugas tersebut adalah qalb yang sehat atau disebut dengan qalbun salim, qalb yang terhindar atau jauh dari segala penyakit yang dapat menodainya. Dan qalbun salim adalah qalb yang tenang. Dalam Quran disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka qalb kita akan selalu tenang. Poin di awal saya menjelaskan bahwa manusia yang rasional adalah manusia yang melahirkan tulisan. Sekarang, poin berikutnya adalah manusia yang sempurna adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dirinya sama seperti dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi akhlak maupun dari perkataan. Kenapa demikian? Karena dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat 4 sifat dasar, yaitu fatonah, siddiq, tabligh, dan amanah. Selain mengikuti sifat dasar dari Nabi Muhammad SAW, manusia bisa melaksanakan 3 langkah, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli yang berarti dia membersihkan dirinya atau membersihkan jiwanya dari noda-noda yang dapat menyebabkan hati dia sakit atau diri dia sakit, dari iri, dengki, takabur, sombong, dan lain-lainnya. Tahalli, dia memperindah dirinya. Dia senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang dapat menyebabkan dirinya tenang, seperti sholat, bersedekah, melakukan amal-amalan sunnah, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah tajalli, yaitu dia selalu berusaha menyambungkan dirinya. Segala sesuatu yang ia laksanakan, dia berusaha untuk menyambungkan dengan keyakinan, kekuasaan atas Allah Subhanahu wa taala. Manusia meskipun disebut sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari orang lain. Karena manusia disebut sebagai makhluk yang sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tetapi manusia tidak bisa disebut sebagai makhluk sosial jika
tidak ada rasa keberhutangan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa keberhutangan tersebut? Dengan melaksanakan sholat dari yang wajib sampai yang sunnah, melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, dan melaksanakan atau memakmurkan lingkungan yang ada di sekitarnya, itu sudah menjadi salah satu bentuk untuk kita menimbulkan atau menumbuhkan rasa keberhutangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.